Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk lain dunia ini. Demikian Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan yang Allah berikan disertai dengan segala potensi manusia, baik akal, alat indera, fisik, hati, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut selayaknya diaktualisasikan selain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga sebagai bentuk ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak umat manusia, mereka ada yang bersyukur dan ada juga yang kufur. Orang yang bersyukur inilah yang sesuai dengan harapan Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Seorang mukmin selayaknya menjadi yang terbaik di antara mukmin yang lainnya. Predikat inilah yang Rasulullah harapkan agar menjadi mukmin yang berkualitas. Dalam beberapa hadisnya, Rasul telah memberikan kriteria mukmin yang terbaik. Saking banyaknya kriteria tersebut, sampai ada ulama yang menulis sebuah kitab yang berjudul Khairun Nas, yang artinya manusia yang terbaik. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, jika ada yang bertanya, apa saja kriteria dan parameter manusia terbaik itu? Dalam sudut pandang manusia, jawabannya akan muncul pasti sangat beragam, tergantung dari setiap sisi kehidupan masing-masing. Bisa jadi yang terkaya, yang tertinggi tingkat pendidikannya, yang tertinggi kedudukan dan jabatannya, yang paling luas kekuasaannya, dan sebagainya. Namun kriteria yang paling objektif dan mutlak tentu saja adalah kriteria yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pencipta manusia dan seluruh tindak tanduknya. Dalam ceramah kali ini, saya akan mengulas bagian kriteria manusia yang terbaik yang didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Harapannya semoga kita bisa memiliki seluruh kriteria tersebut. Jikapun kita tidak bisa seluruhnya, paling tidak sebagiannya. Apa saja kriteria-kriteria itu? Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya berupa pelajaran membaca Quran, tapi juga berbagi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita menyampaikan nilai Al-Quran kepada orang lain meskipun hanya satu ayat? Juga di sini mengisyaratkan keutamaan seorang guru mengaji. Ya, seorang guru yang mengajari kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka apapun profesi kita, hendaklah mengambil peran sebagai guru mengaji, minimal untuk keluarga kita di rumah. Yang kedua adalah mengikuti jejak para sahabat. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Siapakah umat terbaik dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini berlaku secara turun umum bagi semua umat Islam. Setiap masing-masing zaman dan sebaik-baik zaman mereka adalah manusia yang ketika itu pada mereka diutus Rasulullah, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Demikianlah kenahi sahabat, dan kita pun bisa menjadi khairul ummah sebagaimana mereka sudah memenuhi syarat-syarat seperti mereka. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bahwa Umar radhiyallahu anhu berkhutbah ketika haji. Barang siapa yang suka dirinya menjadi seperti umat tersebut, maka penuhilah syarat yang Allah tentukan dalam ayat itu. Yang ketiga, panjang umurnya dan baik amalnya.
Inilah manusia beruntung yang dikaruniai usia panjang, dan dengan usia tersebut ia semakin menumpuk banyak amal kebaikan. Rasul bersabda, "Maukah aku tunjukkan manusia terbaik di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang usianya dan semakin baik amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa orang yang panjang umurnya dan baik amalnya merupakan orang yang terbaik? Karena orang yang banyak kebaikannya, setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya juga bertambah, dan derajatnya juga menjadi semakin tinggi. Kesempatan hidupnya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalannya yang terus bertambah, walaupun hanya sekedar istiqomah di atas iman. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, demikianlah beberapa ciri dan kriteria manusia terbaik itu. Semestinya kita berusaha untuk memiliki sebagian atau bahkan seluruhnya. Apa yang dituliskan belum tentu semuanya. Masih banyak ciri dan kriteria yang bisa menjadikan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Setiap bentuk kebaikan dengan tetap menyiapkan itu semua itu ikhlas mencari keridhaan Allah dengan cara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulnya adalah jalan untuk itu. Teruslah beramal, wallahu a'lam. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Lillahi taufiq wa hidayah wa ridho wal inayah wa talabu ilmi fi sabilillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.